itu cuman bisa nyap-nyap doang ceramah. Coba dah ajak dia diskusi, kalau bisa jejak tangan kita. Ya, modal udah kita kasih sih kitab sama dia. Udah beli kitab dia. Cuman bisa nyap-nyap ceramah doang. Dia itu ngambil manfaat daripada keadaan kita ini, teman-teman. Akhirnya dia jadi raja. Dia jadi raja, kita didepak. Disangka berhasil nanti. Lihatin aja. Kiai Salim ingin menuntut lambang logo ini yang dia buat harus dicabut. Jadi Laskar Sabilillah bikin aja lambang sendiri, ya, jangan pakai lambang orang yang buat, oke? Dan lambang logo organisasinya, kalau ini laskarnya, ya, malulah sedikit, copot ini, karena ente sudah membuang sejarah. Orang yang mempunyai sejarah, ya, didepak sama ente. Pada katanya mau ngikut ADRT, tapi ujung-ujungnya ngangkat diri sendiri. Siapa yang milih Abbas Buntet menjadi ketua umum? Gak ada pemilihan, ditunjuk doang. Apa dia yang nunjuk? Dikarenakan ada unsur sikut menyikut, ya, maka saya memandang bahwa ini sudah nggak benar perjuangan ini dalam organisasi ini. Akhirnya saya mundur. Saya tidak akan pernah bergabung lagi dengan Wali Songo. Itu Laskar apa tadi itu? PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah. Itu laskar keluarga. Dan nggak ada sebenarnya mereka mempunyai prajurit, itu nggak ada. Prajurit rekrut dari Banser diajak-ajak gabung. Abbas terkenal tuh di Buntet, pernah nikah sama istri orang, suaminya pelayaran. Wah, itu mah gue nggak ngerti, bang. Ente jangan buka-buka aib orang di sini. Aduh, pusing kita. Waktu itu udah main sikut-sikut bikin narasi surat, ternyata tanda tangan comat-comot nggak jelas. Allah ya Rabb. Maka dari itulah saya mundurkan diri. Saya mundur karena saya tahu bahwa organisasi itu bukan lagi berjalan di atas garis kebenaran, ya. Yang pada endingnya di situ adalah meninggikan, menjunjung Abbas Buntet doang. Kita yang berjuang, ujung-ujungnya dia yang jadi panglima. Terus apa lagi artinya? Orang yang berantem atau orang yang berperang, orang yang berperang ke kita yang berjuang, yang jadi panglima orang lain. Dia ngaku dirinya panglima, padahal dia nggak berjuang. Ini kejantaannya, teman-teman. Jadi pada ngelobi biar jadi panglima. Perang nggak pernah. Gitu. Ngumpet kalau perang di WC. Apaan? Aneh nggak punya waktu, sibuk. Yang satu lagi, apaan? Bini aneh sakit. Yang satu lagi ngomong, apaan? Anak aneh mau lahiran. Itu yang terjadi, teman-teman. Tapi kalau di dunia WA, siap kita lanjutkan perjuangan ini, perang. Gue siap menumpahkan darah, begini begitu, empret. Apapun yang sudah saya putuskan itu sudah paten. Ya. Saya tidak mau bergabung kecuali pengkhianat itu lenyap. Dan orang-orang yang ada di dalam garis sejarah
jangan dibuang, harus dipertahankan dan disesuaikan kembali kepada musyawarah awal, bahwa terberdirinya organisasi ini bukan untuk keturunan yang bukan Wali Songo. Berdiri organisasi ini semua dimotori oleh keturunan Wali Songo. Yang bukan keturunan Wali Songo jangan masuk, dimasukin juga. Jadi Gus Abbas Buntet ngomongnya sekali 15 kali berubah. Artinya kemarin ngomong begini, besok ngomong begono, besok lagi begini, besok lagi begono. Gak ada prinsip. Seorang pemimpin tanpa prinsip hidup susah. Itu tanda cuman bisa nyap-nyap doang. Ngomongnya bagus, pinter, tapi teriakan berkapa-kapa. Nah, gitu gaya. Ujungnya praktek sama kenyataan nggak ada. Jadi ternyata masih banyak orang-orang yang bercerita halu untuk mendoktrin orang lain supaya yakin bahwa ini adalah titisan. Iya, udah benar. Titisan berarti. Jadi PWI itu dibentuk oleh titisan aulia Allah. Kalau PWI itu dibentuk oleh titisan aulia Tuhan, masa nggak paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang pengkhianat, mana yang bukan, yang berjuang. Nggak tahu masa, bagaimana? Dia nggak mau bergaul sama orang-orang yang ngomong besok berubah, besoknya lagi lain. Nggak mau, karena orang itu gampang dipengaruhi. Jadi orang yang mempunyai jiwa pemimpin yang mudah dipengaruhi oleh orang, itu tanda bukan pemimpin. Gitu loh, bukan pemimpin, bukan seorang amir yang seperti itu. Jelas nggak teman-teman? Amir itu pandai dalam menganalisa mana orang yang pengkhianat, mana yang tidak. Coba kita minta Gus Abbas ngundang diskusi debat deh masalah nasab. Lawan siapa misalkan? Lawan Hanif dah. Sekarang ngambil manfaat juga dari teori Kiai Mat, dari pembahasan soal nasab palsunya nasab Alawi, jadi diambil diambil manfaat bagi orang-orang memang benci kepada zuriat Rasul. Malah bocah-bocah atau orang-orang yang nggak punya marzilah, yang nggak punya sanad, nggak punya nasab, yang entah dari mana hasil pernikahannya, apa jelas apa kagak, jadi disamaratakan sama dia itu untuk